30 September bukan tanggal biasa bagi masyarakat Indonesia. Tanggal ini menjadi saksi dari awal runtuhnya kekuasaan sang Founding Fathers, sekaligus fondasi bangkitnya rezim Orde Baru yang melegenda. Peristiwa G30S 1965 menjadi cerita yang seakan tak pernah habis untuk dibahas. Bahkan hanya demi kepentingan politik, sejarah G30S seringkali dibalut dengan desas-desus kebangkitan kembali PKI yang dimunculkan setiap tahunnya. Penjelasan yang diberikan sejarawan mainstream tentang G30S biasanya lebih mengandalkan berkas pengadilan Mahmilub alias Mahkamah Militer Luar Biasa. Masalahnya, berbagai pernyataan yang dilontarkan saksi ataupun pelaku saling bertentangan satu sama lainnya. Penyiksaan yang terjadi selama proses interogasi menjadi berbagai kesaksian yang dimunculkan cenderung memang diliputi berbagai kebohongan. Kesimpulan utuh terhadap peristiwa G30S memang jadi sesuatu yang hampir mustahil. Di tengah perdebatan soal G30S ini, pertanyaan yang sering kita dengar dan mungkin bikin kita bosan. Siapa sih dalam G30S? Tahu nggak? Saya sih juga nggak tahu. Tapi debat sejarah G30S masih terpaku pada soal siapa dalang atau pelaku yang sebenarnya. Seolah-olah peristiwa G30S ini seperti peristiwa sejarah yang hanya berjalan di tempat saja. Di tengah permainan tuduh-menuduh ini, John Rosa, seorang sejarawan dari University of British Columbia, memberikan sumbangan penting buat pemahaman sejarah kita. Penelitiannya dalam buku berjudul Dalih Pembunuhan Massal mencoba keluar dari perangkap teori dalang mendalangi. Berbeda nih dengan versi sejarah yang mainstream, Rosa justru bergerak lebih jauh dengan merekonstruksi G30S sebagai sebuah peristiwa yang bergerak dengan mengandalkan berbagai keterangan orang-orang yang terlibat. Penelitian John Rosa sekaligus juga menjadi salah satu versi paling mutakhir tentang G30S. Kesimpulan Rosa sendiri didasari oleh tafsirnya atas temuan satu dokumen sejarah yang belum pernah digunakan oleh para peneliti sebelumnya, yaitu dokumen Suparjo. Sebuah dokumen yang berisi otokritik terhadap kegagalan gerakan 30 September ditinjau dari sudut pandang militer Wabil Khusus Brigjen Suparjo. Nah, lewat siaran radio RRI pada 1 Oktober, nama Brigjen Suparjo menjadi salah satu nama yang disebut-sebut punya peran sentral sebagai wakil komandan di bawah Letkol Untung. Dokumen ini sekaligus jadi sumber utama yang berisi informasi paling banyak mengenai G30S karena ditulis langsung oleh orang yang paling dekat dengan para pelaku inti. Nah, hasilnya nih, Rosa justru menemukan fakta-fakta bahwa para pemimpin inti G30S yang terdiri dari ada Syam Kamaruzaman, ada Pono, sebut saja Letkol Untung, ada Kolonel Latif dan Mayor Sujono justru tidak punya kesamaan pandangan dan sikap. Brigjen Suparjo yang mengamati langsung sebagai wakil komandan gerakan bahwa gerakan 30 September ini juga dibuat bingung mengenai siapa sih sebenarnya pemimpin G30S. Gerakan tersebut memang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip baku organisasi kemiliteran lantaran tidak mempunyai komandan tunggal yang dapat memberikan perintah yang jelas dalam rantai komando. Ini misalnya logika tadi ya. Komandannya Letkol Untung, wakilnya Brigjen Suparjo. Dari kepangkatan saja udah menimbulkan anomali dan pertanyaan bagaimana Letkol memimpin jenderal. Nah, mereka juga tidak mempunyai plan B jika seandainya rencana utama mereka gagal. Nah, dokumen Brigjen Suparjo menggambarkan betapa kacaunya rencana dan pelaksanaan gerakan G30S dari perspektif militer dan politik. Dalam dokumen otokritiknya, Suparjo membeberkan alasan bergabungnya dia dengan gerakan ini. Brigjen Suparjo menganggap bahwa PKI mengetahui apa yang sedang terjadi. Suatu anggapan yang memang ternyata bertolak belakang dengan apa yang kemudian nanti dilihatnya. Kita juga perlu ingat bahwa di masa itu PKI punya nama baik lantaran dikenal sebagai
partai dengan disiplin organisasi yang tinggi dan terorganisasi secara ketat. Dengan bayangan seperti itu, Soepardjo menduga partai telah merancang sebuah rencana brilian yang matang yang tidak mungkin gagal. Alasan ini yang mungkin juga memberikan suatu petunjuk mengapa para perwira militer seperti Letkol Untung, Kolonel Latif, hingga Mayor Sujono bersedia gabung ikut dalam gerakan ini. Ada satu hal yang paling menarik dari analisis Soepardjo. Gerakan 30 September berjalan dari dua rencana yang berbeda. Ada rencana semula dan ada rencana perbaikan. Jadi menurut Soepardjo, sebenarnya ada kelompok perwira yang disebutnya sebagai perwira demokrasi revolusioner yang sudah membuat rencana untuk menghadapi kepemimpinan perwira militer sayap kanan. Rencana ini disebut-sebut hanya terbatas di dalam tubuh Angkatan Darat saja. Dengan mengandalkan perwira-perwira Soekarnois. Tujuannya memang jelas. Tidak lain, tidak bukan untuk menyingkirkan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang pro-Amerika dan memusuhi PKI. Sambil juga berseberangan dengan Soekarno tentunya. Karena Soekarno mendukung PKI. Namun rencana operasi yang semula bersifat internal Angkatan Darat ini kemudian diambil alih dan dipimpin langsung oleh partai. Walau demikian, John Rosa menyebut bahwa keterlibatan partai yang dimaksud Soepardjo terbatas pada keterlibatan Syam dan Aidit saja. Menurut John Rosa, para perwira revolusioner itu akan bertindak sendiri mengagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal, sedangkan PKI hanya akan mendukungnya melalui pernyataan pers. Dalam sebuah rapat partai di sekitar akhir Agustus 65, Ketua PKI Dan Aidit disebut-sebut telah memberikan briefing kepada pimpinan partainya tentang adanya rencana kudeta Dewan Jenderal, tetapi hanya sebagian dari pimpinan PKI yang di briefing atau mendapatkan briefing waktu itu. Karena keputusan itu memang bersifat dukungan politis ya yang diberikan PKI terhadap operasi G30S, dan termasuk juga ditunjuknya Syam Kamaruzaman sebagai pimpinan G30S murni adalah tindakan dari Aidit sendiri, bukan keputusan penuh Politbiro PKI. Jadi keterlibatan PKI yang diwakili Syam inilah yang kemudian menjadi penyesalan dari Brigjen Soepardjo. Tadi ini hanyalah tindakan dari Soepardjo dan Syam saja dan tidak melibatkan sepenuhnya Politbiro PKI. Nah, Soepardjo menyatakan sendiri dalam tahanan militernya ya kepada rekannya bahwa bila PKI ternyata tidak ikut campur tangan, maka para perwira militer akan mampu melawan Dewan Jenderal itu sendiri. Dokumen Soepardjo memang tidak menjelaskan bagaimana rencana awal atau rencana internal Angkatan Darat akan dilaksanakan. Namun John Rosa menduga-duga bahwa rencana itu akan dijalankan dengan menekan Soekarno untuk mengganti Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani dengan perwira-perwira yang setia kepada kebijakan Soekarno. Kemungkinan lainnya nih ya, para perwira demokrasi revolusioner akan mengikuti model kudeta klasik di mana kepemimpinan Angkatan Darat akan direbut secara paksa dengan pasukan G30S sendiri. Nah, bila rencana awal ini berhasil dan Angkatan Darat sudah ada di tangan perwira-perwira Soekarnois atau berhaluan kiri, kini tibalah giliran PKI yang memobilisasi masanya tanpa takut mendapat represi militer. Nah, jika tahap pertama operasi G30S yang merupakan gerakan perwira militer yang sepenuhnya nasionalis, maka tahap kedua merupakan adalah gerakan PKI seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bagi John Rosa, kesimpulan Brigjen Soepardjo ini dapat diandalkan lantaran kegagalan G30S nyatanya memang disebabkan karena dipimpin oleh seorang sipil, yaitu Syam Kamaruzaman yang notabene-nya tak tahu banyak nih tentang prosedur kemiliteran. Bukan saja tidak mempunyai plan B, tetapi plan A-nya pun tidak sepenuhnya dipersiapkan. Soepardjo menyebut bahwa rencana operasi G30S tidak jelas karena hanya berfokus pada penculikan 7 jenderal saja. Kelanjutan rencana operasi bila seandainya berhasil ataupun gagal juga agak tidak jelas. Banyak ilmuwan memang susah mengerti kenapa PKI yang punya kemampuan dan pengalaman mengorganisasi gerakan dengan sukses malahan mengorganisasi G30S dengan amatiran.
Keheranan ini muncul karena memang gerakan itu merupakan operasi yang sedemikian semrawut dan amatiran. Seolah-olah seperti bukan PKI yang dikenal pada masanya. Rencana kelompok G30S untuk menghadapkan para jenderal yang diculik ke hadapan Presiden Soekarno di istana juga dibatalkan. Mendapatkan pernyataan dukungan dari Presiden Soekarno dan menyiarkannya melalui stasiun radio menjadi satu bagian dari rencana awal. Tapi kelompok G30S tidak berhasil mendapatkan restu dari Presiden Soekarno karena aksi utama G30S merupakan penculikan jenderal gagal sebagaimana mestinya. Maka semua langkah berikutnya susul menyusul mengalami kegagalan. Presiden Soekarno jelas tidak bisa begitu saja mendukung pembunuhan para komandan angkatan daratnya. Perintah untuk menghentikan operasi G30S segera dilontarkan Presiden Soekarno kepada Brigjen Soeparjo demi menghentikan pertumpahan darah. Soeparjo sendiri bersedia mematuhi perintah. Begitu juga para perwira militer seperti Latif, Untung, dan Sujono. Mereka siap membatalkan operasi yang sudah babak belur dan sudah terjadi itu. Namun lain lagi dengan Syam dan Aidit yang masih ingin tetap meneruskan G30S. Mereka ingin membuat seruan melalui radio agar para perwira di seluruh Indonesia membentuk Dewan-Dewan Revolusi sebagai pemerintahan yang baru. Rencana mereka nih, baik Aidit ataupun Syam berpikiran sama bahwa tahap selanjutnya dari operasi G30S akan berhasil. Meskipun tahap pertama telah babak belur tadi. Mereka membayangkan bahwa massa partai yang berasal dari kalangan militer maupun sipil akan siap membentuk dewan-dewan revolusi. Operasi yang diperkirakan akan berhasil tanpa persetujuan Soekarno itu nyatanya gagal dan akhirnya membawa kebangkrutan pada partainya sendiri. Sudah rencana riweuh, fakta-fakta lapangan yang muncul juga saling bertentangan satu sama lainnya. Yang pertama, kita bisa mulai dari kantor RRI Pusat yang diklaim sejak awal memang sudah diduduki atau dikuasai kelompok G30S. Pasukan-pasukan kelompok G30S memaksa penyiar stasiun RRI Pusat untuk membacakan sebuah dokumen ketik yang sudah disiapkan. Masalahnya, ini menurut dokumen Soeparjo lagi ya. Para penggerak G30S tidak menulis dokumennya dengan gaya bicara orang pertama, tapi dengan gaya bicara orang ketiga. Jadi gini, misalnya nih ya, dalam siaran pagi hari itu 2 kali disebut kalimat menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September. Nah, tadi itu kalimatnya. Dengan kalimat seperti ini, kesan yang diberikan dari siaran itu justru bukan suasana mencekam layaknya sedang terjadi sebuah kudeta. Tapi ya seperti siaran radio biasa lah. Layaknya keterangan yang dibacakan oleh penyiar radio biasa pula. Seolah-olah pernyataan itu tidak disampaikan oleh kelompok G30S, melainkan jadi bagian siaran resmi stasiun RRI Pusat itu sendiri. Hal lainnya yang juga kerap luput dari perhatian adalah soal taktik militer yang dilancarkan oleh kelompok G30S. Sebagai gerakan kudeta, sangat ganjil memang kalau kemudian kelompok G30S tidak menyebar pasukannya seperti halnya operasi kudeta pada umumnya. Sebab selama menduduki lapangan Monas, mereka cuma mengambil alih stasiun radio saja. Markas Kodam Jaya, ada markas Kostrad. Markas Kostrad sendiri tidak jauh ya jaraknya dari stasiun RRI, justru tidak mendapatkan perhatian. Bagi John Rosa, hal ini jelas sebuah keanehan dan sekaligus juga mencerminkan kalau operasi G30S mengabaikan kaidah operasi militer. Ditambah lagi, kelompok G30S juga tidak menempatkan pasukan-pasukan infanterinya di dekat barak-barak militer utama. Dengan hal itu, tentunya mereka akan lebih mudah bertahan dari serangan lawannya. Selama 12 jam di lapangan Medan Merdeka atau lapangan Monas, mereka juga tidak membuat pos-pos penjaga militer di sepanjang jalan penghubung Jakarta dan luar Jakarta yang berguna mencegah pasukan-pasukan lawan ya dari luar kota untuk datang menyerbu. Bahkan lebih aneh lagi, mungkin hanya di Indonesia ada sebuah gerakan kudeta yang sama sekali tidak mengandalkan salah satu persenjataan terpenting yang biasa digunakan dalam operasi kudeta di abad 20. Kelompok G30S sama sekali tidak punya tank. Ini kan
Masih ingat nggak tragedi 17 Oktober tahun 52? Salah satu upaya untuk menekan istana, menekan Soekarno dari kelompok militer adalah dengan menyongsongkan atau menghadapkan laras tank ke hadapan istana. Jadi tank itu adalah sumber kekuatan, manifestasi dari kekuatan militer. Kekuatan utama dan satu-satunya hanya bergantung pada pasukan infanteri. Memang kalau kita merujuk pada bukunya Nugroho Noto Susanto, jumlah personil yang mereka miliki hanya sekitar 4.130 prajurit. 50%-nya dari militer dan 50%-nya dari sipil yang dipersenjatai. Tampaknya wajar memang kalau dalam waktu yang singkat serangan G30S dapat dengan mudah dipatahkan. Karena sejak Panglima Kodam Jaya mendengar berita penculikan di rumah-rumah para jenderalnya, pasukan Kodam Jaya langsung dikerahkan dengan tank-tank untuk berpatroli di jalan-jalan utama ibu kota. Atas berbagai hal inilah kemudian John Rosa berkesimpulan jika gerakan G30S atau gerakan 30 September sepertinya tidak dirancang untuk merebut kekuasaan negara, alias bukan sebuah operasi kudeta pada umumnya. Buruknya taktik operasi, tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, hingga keblingeran Aidit dan Syam membuat kelompok G30S mati langkah. Mulai awal tahun 1965, pimpinan tertinggi Angkatan Darat sebenarnya telah dilatih dan didorong oleh Amerika Serikat untuk menyerang PKI. Serangkaian peristiwa untuk memancing Letjen Yani dan lingkaran terdekatnya untuk percaya bahwa kekuasaan Soekarno mulai berkarat dan ancaman PKI semakin meningkat. Dalam dokumen CIA yang telah dideklasifikasi, lingkaran Jenderal Yani telah melakukan pertemuan terkait situasi politik yang berkembang. Kelompok yang dikenal sebagai Brain Trust atau kelompok pemikir atau think tank ini meliputi ada Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Sparman, dan Jenderal Sukendro. Nah, kelima jenderal inilah yang menurut John Rosa kemungkinan besar merupakan kelompok Dewan Jenderal yang dimaksud oleh G30S. Bocornya informasi mengenai nama-nama jenderal pilihan Yani itu akhirnya membuat Yani sempat dipanggil ke istana oleh Bung Karno pada 22 Mei 1965 untuk dimintai keterangan. Agar sesuatu rencana kudeta itu berhasil, tentunya harus dibuat kedok yang sebaliknya. Kudeta ditujukan bukan untuk mendongkel Soekarno dari kekuasaannya, melainkan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Dalam skenario tersebut, Angkatan Darat harus ditampilkan sebagai penyelamat. Masalahnya, model kudeta yang tricky seperti ini membutuhkan sebuah dalih atau alasan yang kuat. Nah, operasi G30S yang dilancarkan perwira militer pro Soekarno pada akhirnya dilihat sebagai dalih itu. Mudah saja memang bagi Angkatan Darat untuk menuduh bahwa apa yang dilakukan kelompok G30S merupakan percobaan kudeta oleh PKI. Tapi langkah skakmat oleh Angkatan Darat pun bukan hanya memukul mundur musuh bebuyutannya, tapi juga berhasil menaikkan rezim militer yang dibentuknya dan akhirnya ditopang penuh oleh tentara. Tentunya versi mutakhir G30S dari Rosa ini masih belum menjawab banyak pertanyaan lainnya seperti kenapa para jenderal Angkatan Darat itu dibunuh usai proses penculikan. Siapa sebenarnya yang memerintahkan pasukan-pasukan penculik untuk membunuh para jenderal? Lembar-lembar misteri G30S masih belum sepenuhnya terungkap. Sebagian babak sejarah G30S berjalan begitu jelas, tapi lebih banyak yang tidak kita mengerti. Kalau penulis Prancis Paul Veyne menyebut sejarah itu tidak lain daripada intrik. Mungkin banyak intrik di sekitar peristiwa G30S sehingga kita jadi nggak paham semelunya apa yang terjadi. Semua ini berujung pada apa yang pernah dikatakan seorang sejarawan Perancis François Bédarida, bahwa ternyata sejarah lebih banyak memproduksi pertanyaan ketimbang memberikan jawaban. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.